selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih buat segala anugerah, buat segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan belajar akan firman Allah yang akan menuntun kami di jalan yang baik, yang akan membimbing kami di jalan yang benar. Oleh sebab itu berikan kami hati yang mau dibentuk dan taat untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, dan Roh Kudus menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, mari katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, pilihan ada di tanganmu. Mari kita akan membaca di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan dengan sangat jelas bagaimana Yosua memberikan sebuah tantangan kepada bangsa Israel, memberikan sebuah tawaran kepada umat Allah pada waktu itu. Dan ini bicara tentang apa yang namanya pilihan, Bapak Ibu. Saudara, dunia di mana kita hidup tentu memberikan banyak pilihan. Dan memang kita mau tidak mau harus memilih. Karena memang selama kita hidup, kita pasti akan berurusan dengan apa yang namanya pilihan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, berbicara pilihan, maka ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dipaksakan. Setiap orang memiliki sebuah kedaulatan untuk mengambil keputusan di dalam menentukan sebuah pilihan. Dan oleh sebab itu, pilihan tidak bisa dipaksa. Tidak bisa seseorang dipaksa untuk memilih sesuatu yang bukan karena pilihannya. Dan ini artinya setiap orang memiliki sebuah kesadaran secara penuh ketika ia memilih sesuatu. Contoh seorang ayah dan ibu ketika pada waktu mereka membesarkan anak-anak. Mereka berusaha untuk membawa anak-anak mereka dan mengkondisikan seorang anak untuk memilih di jalan yang memang menjadi jalan yang memang orang tua itu sedang arahkan. Tetapi ketika anak itu bertumbuh dan makin besar, maka seorang anak tidak bisa lagi dipaksakan oleh orang tuanya. Ia akan mengambil sebuah keputusan. Ia akan memilih bagaimana ia akan melakukan sebuah pilihan atas kehidupannya. Terutama berkaitan dengan iman Bapak Ibu. Oleh sebab itu, iman seseorang tidak bisa dipaksakan. Seseorang berhak memilih jalan imannya masing-masing. Demikian juga tentang beragama dan beribadah. Dan saya katakan pada pagi hari ini, beragama dan beribadah itu bukan menentukan seseorang apakah ia beriman. Dan memang semuanya ini tergantung dari pilihan masing-masing orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kita baca pada pagi hari ini, begitu sangat aneh Yosua memberikan sebuah pilihan kepada bangsa Israel.
Apakah mereka mau beribadah kepada Allah di Sungai Efrat atau kepada Allah orang Amori di mana mereka berdiam pada saat itu? Betapa sungguh pertanyaan ini, tawaran ini sangat tidak masuk di akal. Mereka adalah umat Allah. Mereka mengenal Allah yang mereka sembah. Dan Yosua memberikan tawaran, kepada siapakah kamu akan beribadah? Dan ini menunjukkan bagaimana sebetulnya Yosua ingin umat Allah pada waktu itu supaya mereka melakukan sebuah pilihan dengan kesadaran. Jika memang mereka mengakui diri mereka adalah umat pilihan Allah, maka mereka harus mengambil sebuah pilihan yang benar, dan tentu ini mengandung sebuah konsekuensi. Kalau memang mereka umat pilihan Allah, maka mereka harus berperilaku sebagaimana umat Allah. Karena tidaklah mungkin mereka adalah umat pilihan Allah, sementara mereka memiliki perilaku yang bukan sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara, ini merupakan sebuah tantangan. Ini merupakan sebuah hal di mana mereka tidak bisa dipaksakan. Mereka harus memilih. Mereka harus melakukan pilihan dengan penuh kesadaran. Dan orang yang memilih dengan penuh kesadaran, maka orang yang memilih adalah orang yang sudah dengan pertimbangan yang masak, sudah memikirkan begitu sangat dalam apa yang memang harus dipilihnya dan bagaimana konsekuensinya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari hari ini Bapak Ibu, kita harus melakukan pilihan yang benar. Sebab kita tahu konsekuensinya apa. Kita tahu apa yang kita pilih dan jalan yang kita tempuh. Kita tahu kemana arah pilihan hidup kita. Jikalau kita salah memilih Bapak Ibu, maka itu juga mengandung sebuah resiko dan konsekuensi. Semua pilihan memiliki sebuah tanggung jawab. Oleh sebab itu mari hari ini saya berdoa, kita harus memilih jalan yang baik. Kita harus memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus memilih perkara-perkara yang benar, yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita harus memilih jalan yang baik, karena semuanya itu tentu tidak akan pernah membuat kita menyesal di kemudian hari. Mari Bapak Ibu, berhati-hatilah sepanjang hari ini. Berhati-hatilah di dalam kehidupanmu. Sebab apa yang kau putuskan, apa yang kau pilih, itu adalah sebuah pilihan yang sudah engkau lakukan dengan penuh kesadaran. Dan semuanya itu mengandung konsekuensi. Mari kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih bijaksana. Dan ingat, pilihan ada di tangan kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.